Pagi Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini, Selasa 27 September 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu dari bursa luar negeri. Dow Jones mengkonfirmasi pasar bearish, melengkapi bearish Nasdaq dan S&P 500 yang sudah terjadi terlebih dahulu pada April dan Juni lalu. Kemudian pasar bearish ini merupakan penurunan yang lebih dari 20% dari level tertinggi setiap tahunnya. Kemarin Dow Jones terdepresiasi ke level 29.260 atau melemah lebih dari 20% dari level tertingginya di 36.799 pada 4 Januari lalu. Walaupun kenaikan FFR September 75 basis point telah price in, namun investor mengkhawatirkan rencana kenaikan suku bunga The Fed hingga ke level 4,4% dari saat ini pada kisaran 3 hingga 3,25%. Hal ini mengindikasikan akan ada kenaikan FFR hawkish lanjutan atau kenaikan lebih dari 50 BPS pada November dan Desember mendatang. Indikator resesi ekonomi AS juga terjadi pada spread inversi yield US Treasury 2 tahun versus US Treasury 10 tahun yang melebar mendekati 50 BPS dengan yield US Treasury 10 tahun saat ini yang hampir mencapai level 4%. Kemudian dari dalam negeri sendiri, investor mencermati inflasi September yang menembus 1% seiring subsektor perbankan menahan tekanan IHSG turun lebih dalam kemarin. Berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia periode September MOM diproyeksikan mencatatkan laju inflasi 1,1%. Selain BBM dan angkutan dalam kota, investor mencermati faktor kenaikan harga beras sebagai salah satu penyumbang inflasi di September 2022. Adapun setelah terdepresiasi 2% pada awal perdagangan, sebelum akhirnya koreksi, IHSG terpangkas atau ditutup hanya melemah 0,7%, membuat kami memproyeksikan hari ini bearish masih mungkin berlanjut dengan level support itu pertama itu di 7.100, kedua 7.040, ketiga 7.000 dan keempat di 6.900. Adapun resistennya pertama itu di 7.180, kemudian yang kedua itu di 7.220 hingga 7.225 dan yang ketiga di 7.236 dan 7.240. Untuk most active stocks-nya kemarin itu ada BBRI, BBCA, Adro, BMRI, Telkom, kemudian ada ASII, BBNI, Pegas, UNTR dan Bumi. Adapun untuk top foreign buy, pertama ada BBRI, kemudian Pegas, Bumi, CBP dan Akra. Top foreign sell ada Adaro, BBCA, ASII, BMRI dan BBNI. Kemudian kita lanjut ke company news. Yang pertama ini ada dari PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR yang akan menerima 75,51% porsi kepemilikan pada PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. Dengan pengalihan itu akan mengakibatkan perubahan status SMBR dari persero menjadi perseroan terbatas. Namun saham seri A tetap dimiliki oleh negara sebagai kontrol sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Yang kedua ini ada dari Indi, di mana PT Mitra Motor Group MMG, anak usaha dari PT Indika Energy Tbk atau Indi yang bekerja sama dengan Foxtech Singapore Pte Limited untuk mendirikan PT Foxconn Indika Motor atau FIM yang merakit motor listrik dan baterai listrik. Penyertaan saham MMG dalam FIM merupakan langkah perseroan secara grup untuk melakukan ekspansi usaha ke sektor kendaraan listrik, khususnya kendaraan listrik roda 4 di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini ada dari PT XL Axiata Tbk atau XCL yang mencatatkan realisasi belanja modal atau CAPEX sebesar 6,8 triliun rupiah pada semester 1 2022 dari total alokasi tahun ini sebesar 9 triliun rupiah. Saat ini perseroan tengah fokus untuk mengelola CAPEX dengan efektif, mendorong digitalisasi, otomasi pada berbagai dimensi operasional dan juga peningkatan customer experience terhadap pelanggan. Untuk domestic and global news, yang pertama ini ada dari Indonesia, APBN 2022 surplus 107,4 triliun. APBN 2022 masih mencatatkan surplus hingga Agustus 2022, di mana Menteri Keuangan menyebut surplus APBN pada periode laporan sebesar 107,4 triliun rupiah atau sebesar 0,58% dari PDB. Keuntungan tak hanya terlihat di kinerja anggaran, Bendahara Negara menyebut keseimbangan primer hingga 31 Agustus 2022 mencetak surplus sebesar
Rp342,1 triliun. Seiring dengan kondisi tersebut, pembiayaan anggaran tercatat menurun 46% year on year menjadi Rp286,8 triliun. Kemudian untuk globalnya sendiri ada dari Cina. Yuan berakhir di tingkat terendah 28 bulan. Yuan Cina menyelesaikan sesi perdagangan domestik di level terendahnya, yaitu 28 bulan terhadap dolar pada hari Senin, mendekati batas perdagangan turun. Meskipun Bank Sentral mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan kelemahan mata uang. PBOC mengatakan akan meningkatkan cadangan risiko valuta asing untuk lembaga keuangan ketika membeli foreign exchange melalui mata uang ke depan menjadi 20% dari 0 mulai 28 September. Kemudian kita lanjut untuk corporate kalendernya. Hari ini baik KRUPS maupun cum dividen tidak ada. Daily technicalnya hari ini kami memprediksikan IHSG bearish yang masih mungkin berlanjut walau bertahan di atas support MA50 atau di 7100. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari MDKA, di mana kami merekomendasikan spekulatif buy. Target yang pertama itu di 4230, kemudian yang kedua itu pada kisaran 4370 hingga 4400. Adapun stop loss di 4040. Kemudian yang kedua ini ada dari Pegas. Rekomendasi kami buy on weakness. Target pertama ini pada kisaran 1810 sampai 1830, target kedua di 1900. Adapun stop loss-nya di 1665. Kemudian yang ketiga ini dari Java. Rekomendasi kami buy, di mana target yang pertama itu 1550, target kedua 1570, target ketiga pada kisaran 1590 sampai 1600. Adapun stop loss di 1490. Kemudian ada BMRI, rekomendasi kami buy, target pertama pada kisaran 9.500 hingga 9.575. Adapun target kedua di 10.000 dan stop loss di 9.050. Kemudian ada dari BSDE, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama itu di 975, kedua di 985, dan target ketiga itu pada kisaran 1000 hingga 1020. Adapun stop loss di 920. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.